dagangan juga gitu. Terus kalian pengen dengerin musik di YouTube, ada commerce-nya juga gitu ya. Jadi sudah didoktrin terkait e-commerce gitu ya. Oke. Jadi ini sangat bagus ya, menjadi challenging bagi kita ya, memahami apa itu live commerce, apa itu social commerce gitu ya. Nah, jadi itu bedanya gitu, teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Oke. Next, kita belajar dari para ahli. Nah ini pengertian e-commerce, teman-teman. Nah, e-commerce yaitu penjualan barang dan jasa secara langsung atau direct selling ya, melalui internet ya, dinamakan dengan istilah electronic commerce. Ya, dari tahun 2009 ya, jadi para ahli ini Laudon itu dia itu sudah menyatakan ya bahwa e-commerce itu yaitu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan-perusahaan dengan komputer ya sebagai perantaranya. Gitu. Terus di tahun 98 juga ini ya. Jadi sudah ini juga ya sudah dijelaskan ya bahwa e-commerce yaitu berguna untuk mengurangi biaya administrasi, waktu, siklus proses dan meningkatkan hubungan dengan mitra bisnis dan pelanggan. Contoh e-commerce apa aja? Ya tadi sempat ya Baby ya menyampaikan ya. Ada tadi apa? Lazada gitu ya atau Blibli gitu ya, JDID, Tokopedia, Shopee kayak gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga pasti sudah tidak asing ya dengan e-commerce seperti itu. Oke, next kita cek video dulu deh ya. Oke. Aku udah salah. Maaf Pak, ini videonya nggak ada audionya ya? Oh, nggak ada audionya ya? Ya Pak, nggak Oke, masuk. coba saya bentar ya. Cara ada audionya gimana ya? Oh ya ini share sound ya. Oke, coba deh saya coba ya. Oke. This is Michelle. Michelle is short on supplies and has some shopping to do. Unfortunately, she's not able to leave the house, which really limits her options. She doesn't know what to do. She's really in a pickle. All of a sudden, she gets an idea. She goes online to see if her preferred store has a website to order from, but with no luck. Frustrated, she ends up coming across some other similar stores that do have websites and decides to buy from them instead. This scenario is much more common than many retailers realize. Today, online shopping is an essential part of the overall shopping experience, but it also has to be done well in order to be effective. Did you know SIR Solutions offers a fully integrated e-commerce platform allowing you to manage your online database the same way you manage your in-store stock? Things like prices, inventory levels, or promotions are automatically transferred to your website. Additionally, orders made online will be directly transferred to your in-store SMS system, ready for your staff to process and pick. Not only is your website treated as an extension of your store, but it has its own content management tools, opening up all sorts of marketing potential for your online presence. Our solution can cater to everyone, whether you're a novice or an expert dealing with customers or other organizations, allowing the ultimate flexibility and control over your operations. Don't leave money on the table, and don't wait until it's too late. Invest in online shopping now and expand your customers' options as well as your public image, and make sure you always have your best foot forward, whether it's online, offline, in-store, or out. Oke. To find out more, contact us at... Oke, tadi ya sudah ada videonya terkait
video e-commerce ya. Nah, teman-teman bisa nggak sih menyimpulkan arti dari video itu apa? Tahu nggak? Boleh raise hand yang paham, yang mendengar, yang melihat. Oke, malu-malu ya. Nah, oke. Jadi tadi kan si si pengembang itu tuh memiliki ya stok gitu ya, memiliki produk gitu ya. Namun dia terkendala ya karena cuaca kayak gitu ya. Terus karena memang kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan di situ. Terus dia mengetahui ya adanya ide ya membuat sebuah platform ya, platform digital ya, sehingga platform itu dikenal gitu ya, sehingga banyak sekali pembelinya ya, pemasukan banyak dan tingkat penjualan juga semakin tinggi. Nah, itu adalah dari sisi positifnya ya, adanya e-commerce. Memang e-commerce ini juga menjadi challenging juga buat kita ya, karena memang persaingan juga banyak ya. Jadi tentunya itu kita harus menyiapkan strategi-strategi khusus ya, yang nanti akan saya sampaikan ya di slide selanjutnya. Nah, sekarang ya, kenapa sih kok kita itu perlu adanya e-commerce gitu ya? Mengapa e-commerce gitu ya? Mengapa e-commerce ya, teman-teman? Tahu nggak? Kalau dulu mungkin ya mau beli apa ya? Batu baterai aja deh gitu ya. Harus ke toko gitu ya. Ya toko mungkin sampai jam 5 sore gitu kan ya. Terus udah tutup gitu ya. Dengan adanya e-commerce tentu bisa menjangkau ya. Menjangkau keseluruhan lebih luas. Salah satunya apa lagi, teman-teman? Mengapa kita butuh e-commerce? Oke, Ahmad Fatur Rahman, boleh. Dengan adanya e-commerce, barang-barang yang jauh jaraknya bisa kita jangkau juga. Oke, baik, terima kasih. Berarti ya bisa ya menjangkau ya produk itu bisa lebih luas gitu ya. Oke, ada lagi? Jadi bisa menjangkau konsumen-konsumen ya lebih luas. Terus apa lagi? Boleh raise hand, teman-teman. Oke, saya next saja. Nah, di sini adalah mengapa ya kita itu penting adanya e-commerce ya teman-teman. Nah, tentunya bisa menjangkau ya audiensnya itu lebih luas lagi di seluruh dunia. Gitu ya. Teman-teman mungkin kalau punya produk gitu ya, nggak nyangka terus tiba-tiba produk saya dibeli oleh orang Singapura katakanlah ya, oleh orang Tiongkok ya karena adanya e-commerce itu. Jadi siapapun bisa mengakses itu gitu. Tanpa ada batasan waktu gitu ya. Nah, yang kedua yaitu bisa melakukan komunikasi interaktif ya dengan biaya yang efisien. Gitu ya. Kita bisa dengan sistem chat ya di situ kita bisa komunikasi, kita bisa menanyakan produknya tanpa harus kita ke tokonya langsung, gitu ya. Nah, yang ketiga bisa menjangkau target konsumen tertentu. Yang kita jual ini apa nih, gitu kan? Umpamanya kita jual yang lagi tren sekarang katakanlah skincare gitu ya. Skincare. Nah, siapa menjadi target konsumen kita? Yaitu kan kalangan menengah kalau yang sekarang itu ya, mungkin Scarlett kayak gitu ya. Nah, banyak banget. Nah, teman-teman itu bisa menjadi target teman-teman. Terus lebih mudah juga untuk menyampaikan perubahan informasi gitu ya. Nah, seperti perubahan harga maupun perubahan-perubahan informasi lainnya. Jadi kalau ada perubahan itu tinggal ngedit aja di websitenya seperti itu. Nah, ini adalah total global ya retail sales ya. Jadi penjualannya dari itu sudah selalu meningkat ya dari tahun 2015 ya sampai dengan 2021. Jadi e-commerce itu terus berkembang gitu ya. Bahkan sekarang yang punya toko konvensional
pasti dia punya toko e-commerce-nya juga. Seperti itu. Bahkan kalau dia pakai ada di e-commerce-nya itu lebih murah ya atau dibanding di tokonya langsung gitu ya. Karena saya sering ya ketika bekerja di Jakarta dulu ya, saya itu sering belanja gitulah, mendingan saya ke tokonya langsung aja lah gitu loh, biar bisa ngelihat produknya gitu ya. Dulu masih Tokopedia ya yang paling banyak ya, terutama toko elektronik. Ternyata ketika saya ke tokonya itu lebih mahal dibanding di marketplace-nya seperti itu. Nah, makanya sekarang kan banyak ya, setiap orang itu pasti lebih senangnya beli lewat marketplace aja. Itu karena memang dari harga juga biasanya ada diskon juga seperti itu. Nah, next, nah ini adalah survei ya, populer saat ini ya. Nah, yang paling laris kalau kita belanja itu ya, yaitu dari TikTok Shop ya. Bahkan kita nggak niat belanja aja, tiba-tiba ke check out sendiri gitu loh ya. Tangan kita itu nggak sengaja gitu loh, kok check out sendiri gitu, kok bisa gitu ya. Terus lewat WhatsApp juga ya, orang update status gitu kan, tertarik nih terus kita beli. Nah, Facebook Shop, Instagram Shop juga seperti itu. Seperti itu. Next ya. Nah, di samping ini tadi ya, ada 4 tadi. Terus di e-commerce juga dia bisa meningkatkan pelayanan kepada pelanggan ya. Jadi ada tersedia akses 24 jam ya. Kita mau nanya barang kita sudah sampai mana nih gitu kan. Pasti kan kita mau chat jam berapa aja gitu. Pasti di-save sama dia walaupun diresponnya mungkin paginya gitu ya. Pasti sama dia masuk waiting list di situ. Nah, itu adalah keuntungannya e-commerce gitu ya. Nah, jadi nggak perlu kita ke toko gitu ya, nggak ada orangnya terus kita besok lagi datang ke toko itu lagi, itu kan itu menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Nah, yang keenam, mendapatkan umpan balik segera ya dari konsumennya. Jadi cepatlah responnya. Jadi kalau responnya nggak cepat gitu kan, ya udah gitu. Jadi cepat ditinggalkan oleh pelanggannya. Nah, terus saluran distribusi alternatif. Menyediakan biaya penyebaran informasi di sini ya, merek yang efektif dan efisien. Nah, ini juga ya tantangan juga bagi teman-teman kalau punya brand gitu ya. Teman-teman juga sebagai owner juga harus memiliki personal branding di situ ya. Untuk supaya pelanggan itu tahu kalian itu, oh dia ini penjual ini gitu. Oh dia ini penjual ini. Gitu. Kalau sekarang yang lagi ngehit siapa tuh? Yang dia selalu mempromosikan e-commerce-nya. John LBF gitu ya. Tahu ya? Tahu nggak? Tahu ya? Nah, kalau dia kan dia pakai personal branding diri dia ya untuk mempromosikan kayak skincare-nya gitu. Terus apa mempromosikan apa sih selain skincare ya? Ini ya, pajak-pajak gitu ya, jasa apa pembuatan CV kayak gitu ya. Terus traktor. Nah, dia memakai personal branding dia gitu untuk meyakinkan orang-orang gitu ya dengan flexing-flexingnya. Waktu itu kan kita juga nggak tahu ya flexingnya itu apakah strategi marketing atau memang sebagai dia dari kesuksesan dia juga. Nah, itu adalah salah satu strategi juga ya buat teman-teman ketika mempromosikan sebuah e-commerce-nya. Nah, ini adalah menjadi tantangan nih ya, teman-teman ya. Tadi kan kita melihat sisi baiknya lah ya dari e-commerce itu gitu ya. Nah, teman-teman atau di sini ada yang punya e-commerce sendiri penjualan? Siapa yang punya? Yang punya sendiri, brand sendiri ada di sini? Saya itu angkatan 19 mungkin kalian tahu ya. Mahasiswa saya Adinda Olivia ya. Teman-teman ya, ada yang tahu ya, Adinda Olivia kan dia punya brand juga ya, gitu ya, parfum gitu kan. Dia bagus tuh anaknya. Gitulah. Jadi ngambil mata kuliah Bapak e-commerce. Saat ini ya dia akhirnya bisa bikin website e-commerce sendiri ya dengan brand dia sendiri. Seperti itu. Sejauh ini kan dia menggunakan
platform-platform yang memang udah ada gitu ya, platform-platform terkenal gitu. Itu bagus ya teman-teman juga ya kalau memang ingin berusaha gitu ya. E-commerce ini memang salah satu peluang ya buat teman-teman untuk mengembangkan sebuah usahanya gitu, atau merintis usahanya. Gitu. Tantangannya apa ya teman-teman? Atau mungkin udah pernah ada yang bikin terus tiba-tiba mati gitu ya, usahanya apa yang menjadi tantangan? Saya sampai jam berapa ya nanti panitia ya? Sampai 10.30 Pak. Oh 10.30. Oke, saya agak cepat aja deh. Nah ini menjadi tantangan ya, yaitu keamanan dan perlindungan konsumen gitu di sini. Nah jadi kan teman-teman mungkin pernah ya ngedengar ya kalau data kita itu diambil oleh dark web gitu ya, email dengan nomor handphonenya. Saya pun ngecek ya, karena saya orang security juga, saya cek ya karena memang ada ya, email Bapak dan nomor HP Bapak itu di dark web gitu, ada. Gitu. Dan di situ ada jutaan data-data ya. Ya saya kurang paham ya, itu mau digunakan dengan apa sama mereka gitu. Ternyata itu ngambil dari salah satu e-commerce yang terkenal ya di dunia, mengambil data kita. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ya, keamanan dan perlindungan data konsumen ini adalah menjadi prioritas utama. Makanya kalau di web itu kita harus menggunakan namanya security, keamanan ya. Di webnya menggunakan SSL ya, secure socket layer, menggunakan firewall supaya mengurangi lah ya adanya tindak pencurian data pribadi kita. Itu karena kan apalagi kalau webnya sudah besar ya, dia bisa memberikan mengisi saldonya di situ gitu ya, di webnya itu. Nah, itu harus lebih secure lagi. Nanti mungkin ya besok ya kita belajar mengenai analisis security-nya di situ ya. Kita lihat vulnerability-nya di website. Oke, nah ini adalah logistik dan infrastruktur. Nah, ini menjadi tantangan kalau di pulau-pulau terkecil gitu ya. Nah, pulau terkecil bahkan kita melihat ya, ongkosnya itu lebih mahal dibanding harganya. Gitu ya. Tidak bisa dipungkiri itu seperti itu. Nah, karena kita negara kepulauan, kondisi geografisnya kita juga menjadi tantangan tersendiri bagi e-commerce gitu. Terutama itu bagi bagi kita yang ingin menjual produknya gitu ya. Nah, gimana kita mau ngejual kan orang mau belinya aja gedean ongkirnya daripada harganya kan gitu. Nah, terus pengiriman juga bisa tinggi ya. Terutama di daerah yang infrastrukturnya masih sangat buruk sekali seperti itu. Nah, dan sekarang juga perpajakan ya terkait e-commerce gitu. Jadi teman-teman mungkin yang punya jualan ya di Shopee katakanlah ya, ada namanya Shopee Mall gitu ya. Nah, Shopee Mall itu pajaknya lumayan tinggi juga ya dibanding penjualan yang biasa, yang nggak ada tulisan Shopee Mall-nya gitu. Bahkan yang nggak ada penjualan Shopee Mall-nya juga gitu ya, itu juga dikenakan juga. Gitu. Jadi ya pajaknya ini ya yang mungkin agak berat gitu ya. Apalagi kalau uang pajaknya digunakan yang tidak ini gitu ya, tidak tidak sesuai gitu ya. Oke, next ya. Selanjutnya yaitu layanan dan sistem pembayarannya ya di sini. Nah, tantangan kita terkadang kan banyak juga ya kita itu wah ini saya mau beli laptop harganya 15 juta gitu ya. Ngeri gitu. Kira-kira aman nggak ya gitu. Terus kita itu tiba-tiba gangguan ternyata mau mengembalikannya itu kan selama 14 hari gitu kan, 14 hari kerja gitu kan. Atau berapa? 14 hari atau 7 hari kerja gitu kan, itu yang menjadi was-was juga gitu ya, terutama bagian customer di sini. Nah, jadi perlu menyesuaikan juga ya sistem pembayaran yang paling nyaman yang dapat diakses konsumen. Jadi pembayaran online juga membutuhkan kerjasama, koordinasi dengan beberapa pihak, harus saling kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama ya susah gitu ya.
Nah, di sini juga ya konsumen ya mungkin saya juga mungkin ya gitu di sini kita itu lebih enak belanja itu langsung aja chat WA-nya gitu ya atau chat aja. Makanya di e-commerce gitu ya. Di platform itu biasanya dia melarang memberikan nomor gitu ya. Nomor handphone. Gitu. Karena memang pelanggan itu lebih enaknya seperti itu. Benar nggak? Benar ya? Nah, jadi lebih senang itu ngechat aja deh gitu kan daripada chatbot. Gini kan chatbot itu kelemahannya nggak ada notifnya nih gitu ya di HP saya. Ya kalau saya buka buka e-commerce ya, kalau enggak gitu kan nggak muncul notifnya. Nah, tantangan lainnya itu juga konsumen bisa memilih e-commerce ya dengan penawaran banyak promosi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita buka beberapa e-commerce gitu ya, yang mana yang paling murah itu yang kita beli. Pokoknya kayak gitu. Atau bahkan gini juga, kita ke toko dulu yang offline-nya gitu ya. Tak bandingin ke yang online-nya berapa gitu kan. Nah, gitu. Oh, online-nya lebih murah, barusan kita beli online-nya. Nah, ini adalah tantangan dari perilaku konsumen. Gitu. Selain itu apalagi ya, ada lagi teman-teman, selain perilaku konsumen, layanan sistem, ya, pajak, logistik, security, apalagi biasanya yang jadi tantangan. Ayo, ini ada 148. Jangan jadi patung dong. Ada lagi tantangannya? Yang orang IT nih, tantangannya apa? Dari segi teknologi ya, kan e-commerce terus berkembang tuh, gitu. Ya, dari sisi bisnisnya, gitu. Jadi dia harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan, gitu. Harus meningkatkan situs webnya, fitur-fitur baru, memastikan ya itu adanya kecepatannya atau kehandalannya di situ. Gitu. Ya, bagi penjual tantangannya ya harus menyediakan stok ya, stok yang banyak ya supaya tidak out of stock gitu. Kalau out of stock, pelanggan Allah udah nggak jadi beli gitu ya. Nah, jadi harus menyiapkan stok yang cukup juga ya untuk bisnisnya kalian. Gitu. Harus memantau pasokan juga. Next ya. Nah, ini adalah strategi pemasaran digital. Nah, teman-teman di sini gimana sih strateginya ya? Supaya dagangan saya itu laris gitu ya, atau supaya jualan saya itu diterima oleh pelanggan gitu ya. Teman-teman mungkin masih kuliah ya. Kalau masih kuliah setidaknya kita belajar secara konsep dulu aja. Gitu ya. Nanti kalau udah lulus atau udah punya modal atau pengen jadi reseller gitu kan udah menyiapkan strategi-strategi yang nantinya akan diimplementasikan ke teman-teman di sini. Strateginya, nah salah satu strateginya di sini yaitu situation analysis ya. Kita harus melihat SWOT-nya di sini. Jadi melihat situasi, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi ya baik dari internal maupun eksternalnya. Gitu ya. Ya memang ada yang bilang coba aja dulu terus nanti rezeki Tuhan yang ngatur gitu kan. Kita nggak bisa juga seperti itu. Kita harus bisa juga lihat dari segi strength-nya, ya weakness-nya, opportunity dan threat-nya. Kita lihat dari segi kekuatan kita ini apa sih gitu kan. Kelemahan kita ini apa? Peluangnya apa nih yang mau kita jual nanti gitu ya. Dan apa sih yang menjadi ancaman kita gitu. Ya. Nah, siapa nih pelanggannya nanti kita gitu kan? Apakah anak-anak? Apakah anak muda gitu ya? Ataukah memang orang tua? Gitu. Siapa pesaing kita? Gitu. Terus dari aspek lingkungan makro juga perlu kita analisa di situ. Gitu. Nah, ini adalah dari situation analisisnya. Nah, terus dari segi objektifnya, gitu. Kita harus juga menyiapkan ya tujuan dengan 5S ya, sell, serve, sizzle, speak, dan save gitu ya. Nah, agar strategi-strategi kita ini bisa dirumuskan ya untuk mencakup visi kita ya. Untuk saluran digital ya dan proyeksinya ya. Bagaimana sih volume penjualan kita? Penjualan kita produknya banyak, gitu, stoknya banyak, tapi kita bisa menghemat biaya. Gitu. Terus kita juga bisa menyiapkan nih kalau belanja berapa, gitu kan dapat bonus apa, gitu juga ya.
Jadi kita lihat dari segi stoknya juga, terus dari segi apa nih yang bonus-bonus yang menjadi daya tarik pelanggan juga. Itu di situ. Nah, terus dari aspek strategi juga. Nah, kita harus meningkatkan strateginya gitu. Ya teman-teman bisa juga ya lihat, bisa mencontoh ya. Jadi bisa dicontoh, bisa ditiru, bisa diadopsi gitu ya. Gitu. Contoh, tiru, adopsi gitu. Tapi jangan sampai sama persis lah. Gitu ya. Jadi kan sekarang kan banyak ya yang jualan yang memang jualan A gitu terus tiba-tiba ikut-ikutan, jualan B tiba-tiba ikutan gitu ya. Nah, kita juga lihat dari segi trennya nih, ini bakalan lama enggak gitu ya. Kalau kita jualan mainan gitu kan ya, atau jualan lampu gitu ya, yang lagi tren sekarang kayak lampu hias gitu ya. Nah, siapa nih yang menjadi pelanggan kita di sini gitu ya. Nah, terus kita bisa bersaing harga enggak? Nah, ini jangan sampai ya strategi ini luput ya di dalam persiapan kita ketika ingin membangun sebuah usaha. Nah, ini perusahaan ya telah ditetapkan yang meliputi ada namanya segmenting ya, targeting dan positioning. Mengembangkan posisi termasuk pada elemen bauran, pemasaran dan customer relationship management. Jadi kita harus tahu ya bagaimana sih maunya konsumen ini gitu ya. Bagaimana kita berbaur ya ke konsumen ini. Kalau kita ada promo gitu ya, bisa kita share ya broadcast di nomornya seperti itu. Jangan lupa kita selalu save nomor-nomor pelanggan yang pernah beli gitu ya di produk kita. Kalau ada promo kita share. Mungkin teman-teman juga ya sampai sekarang sering ya dapat WA gitu ya, promo gitu atau dapat email gitu ya. Itu juga bagian dari strategi juga. Terus taktik juga di sini ya. Untuk mencapai tujuan ini juga perusahaan juga harus menggunakan ada namanya bauran pemasaran ya, 4P dan maupun 7P. Itu dari segi produknya ya, dari segi price-nya, harga ya, biaya ya, dari segi tempatnya, promosinya gitu ya, di mana produk kita ya berapa sih harganya gitu ya, tempatnya di mana. Ya, kita menggunakan promosi apa nih di situ? Ya, orang-orangnya siapa, terus bagaimana prosesnya, ya, bagaimana physical evidence-nya, customer relationship ini pasti ya. Nah, pengalaman pelanggannya, gitu. Dan komunikasi digitalnya ini paling penting ya, taktik kita yang perlu kita persiapkan. Next yaitu bagian action ya. Nah, lalu kalau memang kita udah dapat tadi ya dari segi SWOT tadi ya, terus dari segi manajemen relationship gitu ya. Barusan kita action di situ. Kita coba nih jualan gitu ya. Nah, kita coba ya, kita promosikan kan promosi kita yang pasti harus nekat ya. Kayak di Facebook gitu ya atau di Instagram gitu ya. Kita coba pakai Instagram yang versi untuk promotion di Instagram seperti itu. Kita coba. Nah, action ini sebagai rencana ya dalam tindakan yang terukur. Nah, yang mengacu pada rencana tindakan manajemen perubahan, ya, manajemen proyek, ya, dan modifikasi peran dan struktur organisasi. Nah, manajemen proyek ini saya sudah ngampu ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada yang pernah Bapak ampu juga ya. Jadi kita harus persiapkan strategi-strategi khusus ya. Persiapkan siapa nih yang akan menjadi pelanggan kita gitu ya. Dan barusan kita bisa bersaing. Oke, next yaitu kontrol. Jadi kita memantau dan mengukur kinerja pada setiap tahapan. Tahapan pertama sampai kelima tadi ya. Ada situation analysis ya, objektif, strategi tadi ya, taktik, action dan kontrol. Gitu. Nah, kalau udah 5 itu action ya, kontrol terakhir. Nah, kita bisa melihat ya menggunakan informasi manajemen itu termasuk analisisnya seperti apa. Kita bisa melacak webnya. Gitu ya. Apakah tujuan strategis dan taktis itu teknik tadi itu tercapai atau tidak? Oke, next ya. Nah, ini adalah 6 strategi pemasaran digital yang wajib kita kuasai di sini. Nah, situation analysis, objektif, strategi, taktik, action dan kontrol. Next ya. Nah, dari itu tadi ya 6 tadi, bagaimana sih komponen yang membentuk strategi gitu. Kalau itu tadi udah kita pahami ya, gimana nih caranya gitu.
Nah, di sini kita harus tahu 5 ini. Siapa sih pesaingmu gitu ya? Kamu mau jualan apa di sini? Parfum gitu ya. Siapa sainganmu gitu di situ? Ya. Terus apa sih yang menjadi kelebihan pesaingmu itu ya dengan punyamu gitu ya. Ya, sama mungkin kalian kalau tahu ya kayak air minum ya, Le Mineral sama Aqua gitu kan ya. Nah, Le Mineral ini tahu gitu ya. Kalau saya bikin usaha galon gitu ya, pasti saingan saya adalah Aqua. Makanya dia bikin strategi ya, gimana caranya saya jualan seperti Aqua gitu, tapi ada jadi pembedanya gitu dengan harga yang sama gitu kan. Oh ternyata saya tidak bisa langsung sekaligus beli aja gitu ya, tanpa harus refill gitu kan. Nah itu kan lebih mudah gitu. Dan hanya sekali pakai aja. Kalau nggak seperti itu ya tetap kalah sama Aqua tadi. Gitu. Nah tentukan apa yang menjadi pembeda dari pesaing. Nah, terus apa sih yang ingin kamu capai nih? Kalian dagang-dagang aja gitu. Tapi kalian ada goals-nya nggak? Mau jualan ini saya ini targetnya apa? Targetnya apa? Jangan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan jualan, setahun katakanlah terus udah males lagi iniannya. Capek, udah diterima kerja gitu kan. Nah, tidak bisa. Nah, ketahui apa yang kamu lakukan gitu kan ya. Kalian tuh ngelakuin apa sih di sini gitu kan ya. Sesuai nggak dengan passion-nya. Nah, pelanggan itu maunya apa gitu kan. Nah, makanya kalau kalian nanti bikin web gitu kan, kasih ulasannya gitu ya. Pelanggan maunya apa atau kasih masukan ya buat pelanggan. Ada masukan enggak? Kita harus terima aja masukan-masukan dari usaha kita itu. Terus ketahui juga bisnis kita. Nah, sebenarnya bisnis kita ini prospek nggak sih ke depannya? Kayak kalian mau bisnis mainan anak-anak gitu ya. Jualan lato-lato gitu. Lato-lato kira-kira prospeknya ke depannya bagus nggak sih? Gitu kan ya. Terus kalian mau jualan apa lagi gitu ya, yang lagi tren gitu. Walaupun itu, katakanlah jualan lato-lato nih, tapi kira-kira lato-lato ini nggak bertahan lama nih ya, kalian harus menyiapkan lagi ya. Apalagi nih jualan yang harus saya jual lagi gitu ya, supaya, laris gitu ya. Jual, kartu gitu kan ya, kartu-kartu apa sih, Digimon, kayak gitu kan. Terus apalagi nih mainan-mainan lagi, gitu, supaya menarik lagi. Jadi harus benar-benar update terus, ya permainan-permainan baru. Begitupun kayak jualan apa, gitu ya, parfum gitu ya, atau jualan makanan gitu ya. Kalian makanan tapi, kalian pengen, apa ya, brand kalian ini, dikenal gitu ya, atau menjadi pembeda. Kalau di Banyumas, itu mungkin kalau makanan itu apa, Nopia gitu ya. Nopia identik rasanya apa? Coklat gitu ya, rasa gula gitu ya, gula merah gitu ya. Nah, kalian coba inovasi baru gitu kan, rasanya apa? Seperti red velvet gitu ya, rasa, eee, Oreo kayak gitu atau rasa coklat cuman yang coklat yang premium ya, apa sih, Ovaltine gitu ya, kayak gitu. Next. Nah, ini adalah jenis pemasarannya. Kalau tadi teman-teman udah tahu ya strateginya seperti apa, ya udah tahu bagaimana cara kita melakukan sistem pemasarannya, sistem produknya kita seperti apa, lalu kita harus tahu juga ya bagaimana jenis pemasaran digitalnya, ya teman-teman. Nah ini dia. Oke, pertama nih cukup ini aja sih ya. Cukup ini, teman-teman insya Allah ya, nanti teman-teman dikenal produknya. Gitu. Pertama sosial media, gitu ya teman-teman. Sosial media pasti ya. Sosial media ini saya pengalaman ya. Biasanya kalau yang beli itu, kalau saya di WA gitu ya, promosi di WA atau promosi di Instagram gitu. Tapi saya jarang kalau promosi jualan itu di sosial media pribadi gitu ya. Itu pasti apa ya, orang yang terdekat kita biasanya, yang belinya itu nggak terlalu banyak. Malahan yang beli itu biasanya orang yang kita nggak kenal, gitu ya. Baru dia percaya dengan brand kita, gitu. Kalau orang yang memang udah kita kenal biasanya karena memang tahu dari kitanya, gitu. Jadi dia nggak terlalu, continue untuk membeli produk kita.
Nah, terus search engine ya. Search engine atau SEO-nya gitu ya. Search engine optimization. Ini juga perlu teman-teman. SEO ini. Syarat SEO-nya ya teman-teman. Nggak mungkin kayak teman-teman bikin jualan ya, namanya jual parfum gitu ya, atau jual mainan ya, .wordpress.com. Terus kalian pengen jualan kalian tuh ke urutan 5 besar di Google gitu ya, atau 10 besar, itu sedikit mustahil ya. Apa peluangnya pasti sangat kecil gitu ya. Pasti di bawah-bawah. Gimana sih strategi untuk SEO ini? Ada yang tahu? Teman-teman? Cara meningkatkan SEO, teman-teman di sini, kalian itu harus punya hosting yang terpercaya. Ya, umpamanya kalian jualan laptop, juallaptop.com. Nah, algoritma dari Google pasti dia mengetahui, oh ini beneran nih, soalnya dia pakai domain yang berbayar, gitu ya. Ya, hostingnya yang terpercaya, gitu ya. Terus juga biaya, bukan biaya ya, kapasitas dari hostingnya. Nah, itu juga harus tinggi. Ya, karena Google juga tahu gitu loh. Google itu sangat pintar sekali ya. Dia itu nggak sembarangan menaikkan search itu ke urutan 1, 2 atau 3. Gitu ya. Dia juga melihat dari algoritma Google itu. Dia melihat, oh dia pakai website asli nih gitu ya. .com katakanlah ya, atau .org gitu ya, atau .co.id. Benar. Oh dia menggunakan kapasitasnya gitu ya. Hostingnya yang terpercaya juga nih, gitu di situ. Terus kapasitas penyimpanan di webnya dia juga cukup tinggi nih, sehingga menghindari customer itu ketika berbondong-bondong masuk ke webnya down, gitu. Menghindari itu. Yang ketiga, dia juga tahu mengoptimalkan kecepatan situsnya, gitu di situ ya. Jadi situsnya itu dibuat sebagus mungkin ya, dibuat sebaik mungkin di situ. Ya. Nah, selanjutnya dia yang pasti itu menggunakan namanya SSL, Secure Socket Layer. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau adanya SSL ya otomatis nanti Google juga bisa menyarankan di situ. Karena apa? Karena Google tahu oh dia ada SSL-nya, setidaknya lebih aman nih websitenya dari serangan-serangan yang memang membahayakan. Gitu ya. DDoS atau yang lain-lain. Gitu ya teman-teman. Saya berapa menit lagi ya. Nah, next email marketing ya. Nah, ini juga perlu ya, emailnya yang harus ada domainnya. Jangan email yang umpamanya toko laptop .@gmail.com. Nah, jangan seperti itu. Ya, yang memang ada resminya gitu di situ. Ya, supaya orang lain kan yakin gitu dengan produk kita. Terus kita juga punya website ya. Website juga, website resmi, website gampang ya. Teman-teman bisa bikin lewat PrestaShop juga bisa gitu ya. Terus iklan juga, ya iklan kan butuh modal juga. Next ya, teman-teman. Nah, ini adalah keuntungan dari pemasaran digital tadi. Ya, kalau kita udah punya ini. Apa sih keuntungannya? Kalau kita udah punya tadi, teman-teman? Ayo. Apa ya? Di chat aja deh kalau malu ya. Kalau malu di chat. Ayo, waktu saya nggak lama. Jadi pengen teman-teman aktif ya di sini ya. Oke, keuntungannya penjualan meningkat. Oke, good. Yang lain? Ini sebenarnya ada nggak ya orang-orangnya ya? Panitia? Ini orang-orangnya ada nggak panitia? Jangan-jangan bot nih saya nih. Saya seminar sama bot nih, jangan-jangan ya? Oh ya, oke. Oh, raise hand kok nggak ketahuan ya sini ya? Langsung open mic aja lah ya. Bapaknya nggak bisa ngelihat soalnya. Kalau mau Baik Pak, jawab. Oke. saya Pak dari Dedi Setiawan ingin menambahkan keuntungan dari pemasaran digital itu menurut saya ini Pak, menambah relasi Pak. Seperti kita ada customer dari luar negeri misalnya Singapura. Nah, kita menjalin relasi Pak antar negara gitu Pak.
Baik, Pak. Top. Jawabannya mantap. Menambah relasi ya. Oke, otomatis kan kita juga ya, teman-teman kita juga menambah banyak gitu ya. Pelanggan kita banyak, menambah rezeki juga. Gitu. Oke, bagus jawabannya. Jangkauan pelanggan juga lebih luas. Oke, good, bagus jawabannya. Open mic aja ya teman-teman ya. Kita saling open mic aja. Oke, good. Jawabannya sangat bagus-bagus nih. Gitu. Dikenal orang. Oke. Ada lagi yang beda. Nah, jangan sampai saya ini, ntar panitia jangan-jangan saya ini sama ini ya. Udah apa penonton bayaran nih jangan-jangan ya. Enggak ya. Oke, next ya. Nah, ini adalah keuntungan ya dari pemasaran digital gitu ya. Jadi ada yang bisa efisiensi biaya dan waktu gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pemasaran digital ya tentunya lebih efisien gitu ya. Kita lebih mempackingnya gitu ya. Terus kita nggak perlu nganterin ke orangnya, cukup ke apa tempat-tempat sih JNE ya, JNE atau apa itu namanya apa? Lupa. Pokoknya itulah ya, JNE atau JNT gitu ya, ongkir ya, tempat kita untuk mengirimkan produknya lebih dekat gitu ya. Terus lebih interaktif gitu ya. Jadi meningkatkan interaksi dengan pelanggan kita. Nah, tadi jawabannya bagus ya, menambah relasi gitu ya. Jadi kita lebih mudah dalam berinteraksi dengan pelanggan ya, bisa melalui WA gitu ya, melalui email, sosial media, melalui situs kita gitu ya, dan memberi kesempatan juga ya, menjalin hubungan yang lebih dekat gitu. Oke. Nah, terus kesempatan menjangkau pasar juga lebih luas ya. Jadi seluruh dunia itu bisa melihat website kita, bisa melihat penjualan kita gitu ya. Oke, next terus konten juga ya. Konten kita pasti lebih menarik ya. Sekarang kan udah ada framework-nya ya, udah ada MVC-nya ya. Jadi teman-teman tinggal mau belajar atau tidak. Terus mudah diukur gitu ya. Nah, jadi mudah diukur artinya di sini yaitu lebih mudah menyesuaikan perubahan trennya gitu ya. Kebutuhan pasarnya seperti apa gitu ya. Mengubah dari segi pasar iklannya kita seperti apa nih gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengubah, bisa memilih strategi ya yang sesuai dengan tujuan dari bisnis kita. Nah, terus yang nonton website kita juga ya, yang menonton promosi kita juga nggak terbatas ya. Mau jutaan orang ya, mau nonton dagangan kita juga bisa. Ya. Tapi kalau kita promosikan katakanlah di di banner gitu kan, nah pasti hanya orang-orang yang lewat aja tuh yang lihat. Nah, makanya di banner juga kita juga tampilkan, tonjolkan website kita itu atau sosial medianya supaya orang bisa melihat di situ. Gitu. Oke, next. Nah, ini adalah yang menjadi kekurangan dari pemasaran digital. Apa ya menjadi kelemahannya ya? Apa yang menjadi kekurangan dari pemasaran digital? Ada orang percaya sama ada orang yang nggak percaya gitu ya. Nah, mungkin lebih sering kita itu kayak ketipu gitu ya. Nah, gara-gara belanja online gitu kan. Jadi orang udah trauma gitu. Ini yang menjadi kekurangan dari pemasaran digital. Nah, gitu. Dia bayar gitu ya, terus tiba-tiba barangnya nggak nyampe gitu kan. Terus apa lagi kurangnya? Pasti ada kekurangan dong. Langsung jawab aja open mic ya. Saya kalau raise hand nggak kelihatan di sini. Ya banyak pesaing, oke. Penggunaan bahasa setiap negara beda. Oke, makanya kita pakai bahasa Inggris ya yang umum ya. Gitu. Jadi di website itu ada pilihan Inggris atau Indonesia. Gitu.
Tapi biasanya itu ada ini aja ya, plugin aja itu biasanya kalau di website. Apalagi yang menjadi kekurangan? Boleh. Jawab aja ya open mic ya, teman-teman ya. Masih banyak yang suka belanja offline. Oke, gampang menipu pembeli dengan gambar yang tidak. Ah ya, benar. Nah, itu gambarnya apa gitu ya, harganya murah nih. Gitu. Ternyata yang datang kayak mystery box dong. Gitu ya. Beli mystery box terus tiba-tiba yang datangnya apa. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi sehingga karena adanya kekecewaan itu, kurangnya kepercayaan dari pelanggan ya untuk membeli produk kita. Padahal kita itu bukan oknum-oknum yang seperti itu gitu ya. Jadi karena dia trauma, pelanggan juga agak ragu untuk membeli produk kita. Oke, next. Nah, ini udah dijawab semua ya. Ya, salah satunya koneksi internet. Makanya tadi ya, kalian jangan harap jualan kalian itu masuk ke SEO-nya di Google nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Jangankan nomor 1 lah ya. Nomor 5 gitu. Tapi koneksi internetnya gitu di sana uh, udah pelanggan itu tinggal di daerah kecil dengan tidak adanya 5G atau 4G. Terus internet kalian juga lemot gitu ya. Websitenya juga lemot, ya udah gitu, nggak tertarik. Nah, pelanggan itu ke penjualan teman-teman gitu ya. Nah, terus masalah pembayaran juga tadi udah kurangnya kepercayaan dan persaingan yang tinggi gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan juga ya buat kita ya, sebagai pelaku gitu ya. Pelaku UMKM. Oke, next. Nah, ini adalah bagaimana ya cara kita itu membangun branding ya dari e-commerce gitu kan. Nah, makanya kita menjual produk yang kira-kira unik gitu ya. Nah, kira-kira produk yang unik itu kayak mana sih ya, teman-teman? Teman-teman kayak ini deh. Kan suka buka TikTok ya? Kalau saya sering ya buka TikTok ya. Sebagai hiburan gitu ya. Saya juga nganalisa ya apa sih yang jadi tren-tren saat ini gitu ya di dunia digital gitu. Jual produk yang unik apa sih, teman-teman? Ayo, teman-teman lebih muda loh dari Bapak loh. Pastikan lebih wawasannya lebih tinggi lah ya dari segi yang unik-unik. Saya Pak ingin menjawab Pak. Iya, oke, silakan. Apa kira-kira? Handphone Pak. Elektronik Handphone? Pak. Iya, elektronik Pak. Iya, oke. Terima kasih. Oke, handphone. Dari segi handphone itu yang uniknya apa dari handphone itu? Kameranya Pak. Oke, kameranya ya. Oke, kamera. Oke. Mungkin ini ya, mungkin dari segi handphone, terus dari segi kualitas harganya gitu ya. Nah, dengan speknya yang apa gitu. Yang kualitasnya bagus gitu kan ada juga ya yang handphone yang mirip-mirip gitu ya. Dengan yang handphone brand bagus gitu. Terus dia harganya lebih agak murah gitu. Oke, handphone boleh deh gitu. Good. Ada lagi? Ini kita santai aja ya, teman-teman ya. Kita seminar anggap aja lagi diskusi. Lagi sharing lah ya di sini. Nah, lampu LED ya, teman-teman. Ya enggak? Lampu LED kayak di mejanya gitu kan. Ya, di tempat tidurnya gitu supaya estetik gitu kan. Nah, itu salah satu kita maunya jualan apa nih yang lebih unik gitu. Produk-produk yang unik. Lampu-lampu gitu kan. Supaya kita semangat belajarnya gitu ya. Keyboard nih ya. Contoh ya saya cekin keyboard saya nih. Gitu ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Tuh. Ini kan unik ya termasuknya ya. Nah, keyboardnya kita beda dengan keyboard yang biasa. Sehingga apa? Saya tertarik sebagai pelanggan gitu. Oh, ternyata menarik nih keyboardnya gitu ya. Bisa bisa diubah-ubah gitu kan. Tuh. Bisa diubah-ubah seperti ini. Nah, gitu. Jadi jualan yang unik gitu. Selain itu apa lagi?
proyektor ya, proyektor yang ada bintang-bintangnya gitu kan. Nah, jadi bagaimana nih produk kita itu unik sehingga orang itu tertarik dengan produk kita itu, gitu. Ya kalau yang umum-umum aja ya kalah sama luar negeri gitu ya, di Cina gitu. Gitu. Oke. Nah, karena itu sebagai langkah kita, langkah dasar dalam menyusun strategi branding. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk membedakan brand lokal kita dengan kompetitor lain. Gitu. Jadi bisa menarik customer untuk membeli produk kita. Gitu. Nah, selanjutnya kita buat brand ya, brand produk kita dari segi kualitas produknya di sini. Gitu. Dari segi kualitas produknya seperti apa nih? Gitu. Nah, pertama yang paling gampang kita harus membangun loyalitas customer kita. Gitu ya. Jadi membuat suatu produk itu dikenal dengan berkualitas, gitu. Sehingga kita bisa membangun loyalitas customer-nya. Gitu. Nah, kalau produk kita nggak berkualitas, kita nggak dikenal nama kita, ya jangan harap ya kita bisa mendapatkan customer yang lokal, gitu ya. Kalau kayak Raffi Ahmad gitu, dia jualan produk gitu kan. Ya laku-laku aja walaupun produknya nggak menarik ya, karena dia udah ada personal branding di situ. Gitu. Ya. Nah, kalau kita gitu kan, masyarakat orang yang masih keroco gitu ya, jual produk abal-abal ya jangan harap gitu. Nah, yang lebih parah lagi gitu. Kita bisa menerima banyak komplain ya, dari customer, dari sosial media gitu ya. Nah, tapi kita nggak mampu membuat produk yang dikenal berkualitas itu. Nah, itu juga kita nggak bisa berharap customer juga setia kepada kita. Terus personalisasi customer experience. Artinya apa ini di sini? Bagaimana kita mengembangkan package ya dari produk kita. Gitu ya. Packagingnya seperti apa nih? Gitu kan. Packagingnya abal-abal ya nggak tertarik gitu ya. Umpamanya nih, saya ada minuman ya. Nah, ini ya minuman ya saya. Oke. Minuman ini katakanlah kalau packagingnya kayak gini kan harganya nggak terlalu mahal pasti ya. Gitu. Coba kalau di sini pakai di press gitu ya, terus pakai stikernya gitu, otomatis harganya bisa naik sampai 2 kali lipat. Nah ini yaitu bagian dari customer experience gitu di sini. Itu ya teman-teman ya. Paham nggak ya sampai sini ya teman-teman? Pajangan dinding oke. Nah, terus gunakan konten untuk menunjukkan identitas kita. Gitu, teman-teman. Nah, apa nih yang menjadi strategi brandingnya? Gitu. Atau bagaimana nih pemasarannya? Nah, konten digunakan juga ya harus menarik gitu ya. Agar branding yang kita lakukan itu bisa sukses. Buat brand storytelling-nya. Jadi buat aja ya sekitar 15 detik atau maksimal 30 detik gitu ya. Jadi storytelling aja. Gitu. Supaya orang itu oh menarik nih gitu ya dengan produk kita nih. Jangan hanya foto jual, foto jual ada nggak tertarik orang gitu. Kita bikin storytelling-nya, bikin durasi video sedikit aja ya, 30 detik atau 15 detik agar mengenalkan produk kita itu. Ya, kita bisa lewat terus kita bisa promosikan melalui iklan atau media sosial. Nah, ini adalah yang terakhir, berikan pilihan yang komprehensif. Ya, gimana nih cara bisa membedakan dari kompetitornya? Kita jadi memberikan pilihan produk yang komprehensifnya seperti apa. Gitu. Ya tentunya harus riset tadi ya, SWOT tadi. Next ya. Nah, ini adalah memilih platform e-commerce yang tepat. Nah, bagaimana sih memilih platform e-commerce yang tepat? Jadi yang tepat yaitu biaya. Ya. Kita harus menyiapkan biaya. Ya, biaya yang harus dikeluarkan ya. Seperti bandwidth ya kita harus nyiapin juga ya.
upload foto produk yang menarik ya, yang unlimited ya. Jadi produknya pilihannya banyak banget gitu. Ya nggak apa-apa, reseller yang penting di kita gitu, di web kita gitu, ada terus gitu. Gitu ya. Sehingga bisa menampung sebanyak apapun pengunjung di toko kita. Itu sebagai pancingan aja. Gitu ya. Walaupun kita nggak ada stoknya nih gitu ya. Out of stock gitu, tapi tampilin aja. Atau kita udah persiapan nih, oh kalau ini saya habis, toko ini nih yang langsung ngirim gitu kan. Tapi dipakai nama saya gitu ya. Nah, jadi harus kerjasama sama pihak-pihak itu sangat perlu sekali. Nah, semua produk ya tanpa adanya batasan jumlah. Nah, terus perhatikan perencanaannya. Nah, di mana nih kalian merencanakan itu, hostingnya, websitenya ya, gitu. Harus yang memang terpercaya, yang membantu dalam hal hosting, ya, desain web juga, ya harus menarik, ya, proses upload produknya, ya, ukuran gambarnya, gitu ya. Fitur SEO tadi, ya itu perlu ya. Fitur SEO itu butuh modal juga sebenarnya. Ya. Dan tag produknya. Tagnya, umpamanya kan SEO itu ketika orang ngetik ya, tas kekinian gitu. Nah, berarti kalian hashtagnya apa? Ya, di situ tas kekinian. Ya, jadi SEO-nya itu atau tas branded gitu ya, tas estetik. Nah, itu tulis gitu. Berarti nanti ketika orang searching, dia udah masuk ke berapa besar nih dari ini kita dari search engine itu. Terus pelajari fitur belanja dan pemasaran. Nah, fitur-fitur ulasan produk dan perbandingan produk bisa memberi pengaruh yang cukup signifikan. Saya kasih tahu trik ya teman-teman. Ini trik jahat ya, sebenarnya trik jahat tapi ya itu untuk menaikkan brand kita lah ya. Jadi teman-teman gini, suruh saudaranya gitu ya. Pokoknya kalian mau kemana nih dari Purwokerto mau ke Jakarta gitu ya. Nah, kalian saudara kalian tuh suruh beli nih produknya gitu. Cuman masih pakai uang kalian, gitu ya. Kirimin ke Jakarta gitu ya. Nanti kalian ambil lagi pas kalian ke Jakarta, saudaranya kasih bintang 5, kasih review yang bagus gitu ya. Itu untuk awal nggak apa-apa kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak bagus ya, tapi ya mau nggak mau lah ya, kita harus pakai cara-cara yang memang bisa customer lain itu terdoktrin gitu ya. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin saya oke nanti aja deh. Saya ada sedikit ya, maunya kayak kos-kosan gitu ya. Makanya saya kos-kosan itu saya kasih minta teman-teman ya bintang 5 awal-awalnya tuh. Tapi sekarang lama-kelamaan orang itu sudah memberikan rate-nya sendiri atau ketika dia search itu sudah muncul ya, muncul nama itu. Oke, mungkin saya agak sedikit share dulu aja ya. Nih, saya ini cara yang memang tadi ya menaikkan itu ya, terutama di oke, saya mana nih kok ini ya. Oke. Bentar. Oke. Oke. Kelihatan nggak ya? Oke ya. Coba ya, umpamanya saya cost gisting gitu ya. Nah, saya cost gisting ya, tempat saya ya, Tanggamus gitu ya. Nah, cost gisting Tanggamus. Nah, dia udah bintang 5. Dia pasti ngerate-nya ini gitu ya. Kos Tanggamus deh ya. Tanggamus ini kabupaten. Tuh. Tempat saya udah bintang 5 gitu. Tanggamus ini kabupaten yang ada di Lampung. Gitu ya. Nah, urutan ke-5. Gitu. Karena apa? Karena dia saya pakai strategi itu awalnya. Saya suruh 5 orang teman gitu, kasih bintang 5 di situ untuk menaikin ini tracknya. Nah, di sini ternyata ketika orang nyari kos-kosan, kos Tanggamus, muncul punya Bapak di sini. Kos Riespio Kos. Nah, di sini. Tuh, muncul. Gitu. Gitu, teman-teman, ya. Jadi kita pakai cara yang ya sebenarnya oke. Coba ya saya share lagi ya. Oke. Oke, gitu ya. Next lagi ya.
memilih platform e-commerce yang tepat. Nah, teman-teman. Jadi masalah privacy dan keamanan ini penting. Adanya PCI DSS ya, compliance sebagai standar ya keamanan. Nah, terutama inilah SSL-nya setidaknya ya. SSL itu kayak kalian Google ya, HTTPS gitu loh. Nah, terus kode atau sandi khusus ya. Umpamanya kalian mau daftar gitu, ada autentikasinya. Itu juga sebagai penguat juga. Nah, ini yang paling penting juga, layanan bantuan dan dukungan. Ya, live chat itu perlu, ya, email fast respon perlu, ya. Telepon juga jangan sampai sibuk-sibuk terus, gitu ya. Ada operatornya. Sebisa mungkin platform itu menyediakan dukungan 24/7 sehingga bisa mendapatkan akses bantuan kapan aja. Itu ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Selesai. Yang mau bertanya boleh ya. Saya mau WA, ini nomor saya, silakan bisa WA, mau email. Ini nomor Bapak. Itu Pak, izin aja. bertanya, Pak. Oh iya, nunggu MC dulu apa ya yang ngasih ini ya. Ya, Oke, terima kasih MC dari Bapak sudah cukup ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat menambah persiapan modal teman-teman ketika ingin mengembangkan usaha. Kalau selanjutnya saya serahkan ke MC. Silakan MC. baik Pak, terima kasih juga. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di room chat Zoom. Silakan untuk Dedi Setiawan, mungkin bisa on mic dan on cam. Baik, perkenalkan nama saya Dedi Setiawan. Saya ingin bertanya, Pak, tadi kan itu ada sedikit materi yang menerangkan tentang persaingan ketat atau enggak kuat kan, Pak. Itu kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu Kak, Pak, bagaimana cara kita menyaingi seperti ini juga, apa? Seperti menjadi persaingan tapi yang secara sehat, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Itu saja. Oke. Memang ya, kita nggak bisa dipungkiri ya, teman-teman kita, ketika kita memiliki usaha, pesaing kita itu sangat kompetitor gitu ya, banyak banget gitu ya saingannya. Tapi kita nggak mau nih pakai cara-cara licik gitu ya, cara-cara pakai umpamanya pesugihan kayak gitu ya. Nah, pengen yang memang yang aman-aman aja, yang halal gitu. Kalau kita pengen cara-cara seperti itu, pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari relasi dulu, perbanyak relasi ya teman-teman. Kira-kira teman kita umpamanya nih, brand kita ini dibelinya sama orang-orang menengah ke atas nih. Ya kita cari relasi sama teman-teman yang kemampuan perekonomiannya di atas, gitu loh ya, supaya dia bisa melirik produk kita. Nah selanjutnya kita menambah relasi itu. Dari mana kita relasi itu? Ya, pertama ya kita mencobakan untuk melakukan broadcast ya di sosial media gitu ya, atau dimanapun ya, atau kalian saya tuh sering ya di LinkedIn ya, di LinkedIn itu selalu ada chat-chat gitu ya, mempromosikan apapun itu. Kalian berani aja ke situ. Di LinkedIn biasanya banyak orang-orang yang memang berpendidikan di situ ya. Coba satu persatu di chat, broadcast seperti itu ya. Nah, dari LinkedIn itu. Selanjutnya dari situ ya kita setelah menambah relasi tadi dari LinkedIn, terus satu lagi apa ya? Nah dari diri kita juga ya, histori kita seperti apa gitu di situ. Kira-kira kita meyakinkan nggak sih untuk kita ini berdagang gitu ya? Passion kita ini meyakinkan nggak? Gitu loh. Kalau kita kurang meyakinkan, ya kita cari partner di situ, gitu, yang mau join income ke kita, kayak gitu ya. Mungkin saya deh ya, orang 5 tahun yang lalu, ketika saya membacakan ini, orang pasti bodo amat ya dengan Bapak ya. Siapa sih lu gitu kan? Ya, gitu 5 tahun lalu gitu. Terus saya perlahan menaikkan personal branding saya gitu ya. Saya menaikkan brand, saya sekolah S2 gitu kan. Saya menambahkan portofolio sehingga beberapa gitu ya, ada cukup banyak juga gitu ya, mengundang ya jadi pembicara
gitu ya, atau saya mengikuti kompetisi-kompetisi itu bisa apa ya, bisa memenangkan gitu ya, atau bisa bersaing deh di situ. Gitu. Karena apa? Menaikkan personal branding kita. Gitu. Gitu sih ya jawabannya. Apakah Dedi Setiawan mau menanggapi? Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Ya, ini saya mau bacain yang ada di room chat, Pak. Dari Muhammad Naufal, saya ingin bertanya, apabila ingin membuka bisnis kos-kosan seperti Bapak, apakah hal yang perlu diperhatikan? Apakah hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka bisnis tersebut? Oke. Ntar loh, ini bisnisnya dari segi pembangunannya atau dari segi apanya nih? Gitu. Coba Naufal mana? Kalau dari segi ini ya, dari segi pembangunannya ya kita ini tonjolkan ya, apa sih keunggulannya kos-kosannya kita itu? Ya, kos-kosannya kita itu lebih apa? Lebih dekat dengan apa? Sekolah gitu ya. Segi lokasi dan pembangunan. Oke, good. Nah, kita ya di mungkin saya agak share screen bentar ya. Saya coba bentar ya, saya saya buka contoh punya Bapak ya. Mana sih kok wait ya. Oke. Oke. Nah, di sini ya teman-teman, pastikan kelihatan nggak ya share screen-nya ya? Kelihatan ya? Oke. Ya, Nah, kelihatan. teman-teman usahanya itu ya, foto dulu, kirim foto-foto yang memang bagus di sini. Padahal teman saya ini biasa aja ya, nggak terlalu bagus ya. Kirim foto-foto yang memang berkualitas, gitu ya. Diedit dulu ya, sebelum diposting. Nah, dibuat menarik tuh. Nah, terus ya dibuat alamat lengkapnya di sini sesuai dengan titiknya, gitu. Udah dibuat, kalian buat di Google gampang lah ya, bikinnya ya, bikin titiknya gitu ya. Apa jadi kelebihannya? Di sini. Oh, ternyata punya saya itu dekat sama lokasi gitu ya, dekat sama sama apa? Fasilitas umum gitu loh ya. Oke, mana sih? Oke. Nah di sininya ya dibuat lebih menarik lagi gitu di sini. Apa aja nih fasilitas-fasilitasnya gitu ya. Walaupun lahan parkir kita cuma cukup satu mobil katakan ya, tulis saja fasilitas parkirnya apa gitu kan. Setidaknya orang itu bisa datang gitu, ngecek dulu gitu. Nah, titiknya sesuai gitu. Masjid terdekat apa gitu ya. Dibuat pokoknya walaupun nih jarak ke pasar katakanlah 300 meter ya atau 1 kilo gitu ya. Tulis aja dekat dengan pasar gitu kan ya. 3 menit gitu ya. 3 menit harus dia ngabers gitu ya. Tapi ya ngebut gitu kan. Nah, dibuat ya yang penting itu gitu ya. Dibuat semenarik mungkin gitu loh. Kalau kita terlalu lugu-lugu banget ya ini gitu loh. Kita kalah saing gitu. Tapi kita dari segi profesional gitu ya, bukan dari segi kesalahan kita. Gitu. Gitu sih. Ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan baru dari Ilham Nur Fajri. Saya ingin tanya Pak, bagaimana cara mempromosikan produk yang kita jual sebagai pemula? Lalu apakah metode direct marketing atau broadcast ke chat pribadi calon pelanggan itu tidak apa-apa? Karena sebagian orang kadang risih dengan metode tersebut. Oke, good. Ini jawabannya bagus. Ini pertanyaannya bagus nih. Bagaimana cara kita mempromosikan produk? Gini teman-teman, kalian kalau udah punya produk gitu ya, jangan pakai nomor HP kalian yang memang benar-benar biasa kalian gunakan chat, gitu ya. Yang ada nanti nomor kalian diblokir, ya teman-teman. Kalian cari nomor ya, nomor yang memang untuk penjualan itu ya, tapi beda nomor ya, maksudnya. Nah, terus kan kalian sinkronin ya ke kontak kalian itu yang ada di Google gitu ya. Nah, kira-kira siapa nih yang kira-kira
menjadi target saya gitu. Broadcast aja udah gitu ya. Resikonya kali diblokir. Tapi kan probabilitas di situ kan kecil untuk diblokirnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu. Ke chat pribadi ya calon pelanggan. Nah, kalian ya itu ya. Jadi nomornya jangan nomor yang memang nomor pribadi kalian ya, nomor sehari-hari, pakai nomor yang lain. Gitu. Makanya ini memang gini, ya saya pengalaman juga ketika kita mempromosikan produk kita atau membroadcast sama orang yang kita kenal itu memang risih. Orang itu risih. Gitu kan. Apalagi kita katakanlah nih ini orang ngapain sih kayak kekurangan uang aja gitu kan ya. Apa gimana gitu kan. Makanya memang kita cari yang nggak kita kenal gitu loh. Kita mempromosikannya yang pelanggan-pelanggan baru gitu atau calon-calon pelanggan gitu ya di situ. Ya di LinkedIn kita promosikan di situ ya atau dari email-email ya kita promosikan lewat email kayak gitu. Kita ya, yang namanya kita usaha ya kita harus siap malu gitu. Selagi kita itu usahanya halal gitu ya, terus usaha kita itu nggak merugikan orang lain gitu ya. Ya udah terus saja gitu. Artinya seperti itu. Itu sih, teman-teman. Ya, baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk penanya. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman peserta untuk mengisi link absensi yang dikirim di chat di room chat Zoom. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dipandu oleh PDD. Untuk teman-teman peserta mungkin bisa on cam dan pose senyum-senyum. Nanti ini bakalan di-upload, jadi mohon untuk teman-teman untuk senyum ya. Tunjukkan pesonamu. Baik, untuk PDD mungkin bisa memberi aba-aba. Ya baik, karena ini saya MC aja ya yang ngasih aba-aba. 1, 2, 3, cekrek. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada PDD yang telah memandu sesi dokumentasi. Terima kasih juga kepada Bapak Dita Pargazen Eskom Mhan yang sudah
memberikan materi yang pastinya akan bermanfaat. Saya pribadi sebagai mahasiswa, materi yang dibawakan tadi sangat berpengaruh. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat juga kepada teman-teman peserta. Kemudian terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Rahmat Taufik sebagai Master of Ceremony mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Untuk teman-teman peserta boleh meninggalkan ruang Zoom. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok ya. Jangan lupa ya link absensi diisi.